Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembahasan akuntansi perusahaan jasa, khususnya dokumen transaksi atau proses awal menganalisis dokumen transaksi. Yang pertama akan kita bahas untuk dokumen transaksi pada perusahaan jasa ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk dokumen transaksi pembayaran di muka. Kita lihat di sini, kalau kita lihat satu persatu, yang pertama ada kap surat perusahaan kita sendiri. Ini dalam hal ini sebagai contoh Premier Laundry, karena jasa yang kita berikan adalah laundry. Kemudian tanggalnya ada tanggal 2 Januari, kemudian kita membayar sewa kepada pengelola Harun Square, nominalnya 450.000. Kemudian pembayaran sewa ini kenapa masuk ke dalam pembayaran di muka bukan ke beban, karena pembayaran sewa biasanya kita lakukan di awal sebelum kita menempati tempatnya ya. Sangat jarang kita membayar sewa setelah kita tempati baru kita bayar. Dan ini yang lebih umum adalah pembayaran di muka masuknya. Kemudian transaksi berikutnya pembayaran cicilan bank. Kita lihat di sini kalau suratnya masih perusahaan kita sendiri, dibayarkan pada Bank Mandiri cabang Lok Sumawe, kemudian dengan jumlah atau nominal 2.100.000. Kita fokus ke keterangan, ada keterangannya di situ cicilan pinjaman bulan Januari yang terdiri dari hutang pokok dan bunga. Nah, jadi pembayaran cicilan bank ini ada dua akun ya, ada hutang pokok dan bunga. Oke. Kemudian selanjutnya pengisian kas kecil. Nah, perusahaan ini kita menggunakan kas kecil, petty cash atau cash on hand ya, beberapa istilah untuk kas kecil. Kemudian kita lihat di sini di keterangannya penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah kas di tangan. Sebagai contoh ya. Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Pembayaran beban. Nah, ini untuk pembayaran beban sama kita fokuskan ke keterangan, kemudian situ ada membayar iklan ukuran mini, nominalnya 1.400.000. Nah, di sini ada keterangan juga bukti kas keluar, ada tanggalnya. Nah, ini kita harus tahu apa yang ada di dalam dokumen transaksi ini. Kemudian selanjutnya untuk pengeluaran kas ini ada pengambilan pribadi, pripe atau pripe, dibayarkan kepada Tuan Razali sebagai pemilik laundry. Kemudian nominalnya 2 juta di keterangan pengambilan pribadi oleh Tuan Razali. Transaksi berikutnya untuk pembayaran utang. Pembayaran utang. Kita lihat di sini ada di keterangannya pelunasan atas utang bulan Desember. Jadi kita membayar utang bulan kemarin. Ini biasanya kayak perusahaan jasa, biasanya yang paling banyak dilakukan adalah utang ini timbul karena pembelian perlengkapan ya secara kredit, dalam ini pada toko sejahtera. Selanjutnya dokumentasi untuk penerimaan kas.
Nah, ini ada, sebagai contoh, ada 2 transaksi. Yang pertama pendapatan jasa secara tunai. Nah, ini pendapatan jasa secara tunai. Kita lihat di keterangan pendapatan laundry di counter minggu 3, minggu terakhir di Januari 2009. Ya, jadi ini masuk ke pendapatan jasa dan penerimaan kas. Kemudian yang selanjutnya, adalah pelunasan piutang. Nah, ini penerimaan kas dari pelunasan piutang, kas masuk. Di keterangan terdapat kalimat pelunasan sebagian piutang atas tagihan bulan Desember 2008 dan piutang tanggal 16 Januari 2009. Ini piutang ini biasa terjadi pada transaksi sebelumnya, yaitu pendapatan jasa yang dikredit oleh customer, ya. Jadi pembayarannya ditangguhkan, yang harusnya dilakukan pada bulan Desember 2008 dan 16 Januari 2009 baru dilakukan tanggal 31 Januari 2009. Kemudian berikutnya ada transaksi pembelian secara kredit. Nah, kalau tadi ada penerimaan dan pengeluaran kas, nah ini tidak terkait dengan kas, ya. Jadi pembelian secara kredit. Untuk contoh yang pada perusahaan ini adalah pembelian perlengkapan, karena situ ada sebagai ciri yang membedakannya dengan tadi yang pengeluaran dan penerimaan. Kalau pengeluaran penerimaan itu kopnya dari perusahaan kita sendiri, kemudian dilihat ketentuan yang lainnya juga. Nah, untuk yang pembelian kredit ini kita lihat kop suratnya dari perusahaan atau dari pihak lain. Namanya adalah toko Lotus. Jadi kita membeli perlengkapan pada toko Lotus, maka yang mengeluarkan dokumen transaksinya adalah toko Lotus. Ada perlengkapan, berbagai macam perlengkapan di sini dengan total 621.500, ya. Jadi kita masukkan ke dalam akun perlengkapan sebesar 621.500. Jadi ada pembelian secara kredit. Ini bisa juga terjadi pada pembelian misalkan peralatan, ya, untuk peralatan laundry misalkan, atau peralatan lainnya. Kemudian ini yang terakhir, pendapatan jasa yang dikredit. Tadi di atas kita membahas tentang penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, ini, ya, kaitannya dengan ini. Nah, jadi ada kalanya customer melakukan penangguhan pembayaran jasa yang kita jual. Nah, pada kasus ini customernya adalah SMK Negeri 3 Lok Sumawe sebagai contoh, ya. Kemudian dengan nominal 18 juta. Nah, ini pendapatan jasa yang dikredit, artinya kita tidak menerima uang kas pada saat itu, ya. Nah, kalau di sini berarti tanggal 31 Januari, berarti tanggal 31 Januari kita belum menerima pembayaran dari customer. Nanti akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Ini mungkin untuk dokumen-dokumen transaksi perusahaan jasa sebagai contoh, ya. Mungkin masih banyak lagi dokumen-dokumen transaksi yang lain, tetapi ini secara garis besar ini dokumen-dokumen transaksi yang biasa atau lazim ada di perusahaan jasa.
Nah, untuk proses penjurnalannya nanti akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Ya, nanti akan kita buat jurnal umumnya ya. Kita langsung ke jurnal umum saja untuk proses berikutnya. Jadi untuk proses berikutnya kita siapkan penjurnalan. Karena ini ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, maka kita akan lakukan penjurnalan nanti di pertemuan berikutnya dengan menggunakan program Excel ya, jadi tidak manual di buku. Jadi kita siapkan semua untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari semua yang ada dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembahasan akuntansi perusahaan jasa, khususnya dokumen transaksi atau proses awal menganalisis dokumen transaksi. Yang pertama akan kita bahas untuk dokumen transaksi pada perusahaan jasa ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk dokumen transaksi pembayaran di muka. Kita lihat di sini, kalau kita lihat satu persatu, yang pertama ada kap surat perusahaan kita sendiri. Ini dalam hal ini sebagai contoh Premier Laundry, karena jasa yang kita berikan adalah laundry. Kemudian tanggalnya ada tanggal 2 Januari, kemudian kita membayar sewa kepada pengelola Harun Square, nominalnya 450.000. Kemudian pembayaran sewa ini kenapa masuk ke dalam pembayaran di muka bukan ke beban, karena pembayaran sewa biasanya kita lakukan di awal sebelum kita menempati tempatnya ya. Sangat jarang kita membayar sewa setelah kita tempati baru kita bayar. Dan ini yang lebih umum adalah pembayaran di muka masuknya. Kemudian transaksi berikutnya pembayaran cicilan bank. Kita lihat di sini kalau suratnya masih perusahaan kita sendiri, dibayarkan pada Bank Mandiri cabang Lok Sumawe. Kemudian dengan jumlah atau nominal 2.100.000. Kita fokus ke keterangan. Ada keterangannya di situ cicilan pinjaman bulan Januari yang terdiri dari hutang pokok dan bunga. Nah, jadi pembayaran cicilan bank ini ada dua akun ya, ada hutang pokok dan bunga. Oke. Kemudian selanjutnya pengisian kas kecil. Nah, perusahaan ini kita menggunakan kas kecil, petty cash atau cash on hand ya, beberapa istilah untuk kas kecil. Kemudian kita lihat di sini di keterangannya penarikan dana dari Bank Mandiri untuk menambah kas di tangan sebagai contoh ya. Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Pembayaran beban. Nah, ini untuk pembayaran beban sama kita fokuskan ke keterangan. Kemudian situ ada membayar iklan ukuran mini, nominalnya 1.400.000. Nah, di sini ada keterangan juga bukti kas keluar, ada tanggalnya. Nah, ini kita harus tahu apa yang ada di dalam dokumen transaksi ini. Kemudian selanjutnya untuk pengeluaran kas ini ada pengambilan pribadi, pripe atau pripe.
dibayarkan kepada Tuan Razali sebagai pemilik laundry. Kemudian nominalnya 2 juta di keterangan pengalaman pribadi oleh Tuan Razali. Transaksi berikutnya untuk pembayaran utang. Pembayaran utang. Kita lihat di sini ada di keterangannya pelunasan atas utang bulan Desember. Jadi kita membayar utang bulan kemarin. Ini biasanya kayak perusahaan jasa, biasanya yang paling banyak dilakukan adalah utang ini timbul karena pembelian perlengkapan ya secara kredit, dalam ini kepada toko sejahtera. Selanjutnya dokumentasi untuk penerimaan kas. Nah, ini ada sebagai contoh ada 2 transaksi. Yang pertama pendapatan jasa secara tunai. Nah, ini pendapatan jasa secara tunai. Kita lihat di keterangan pendapatan laundry di counter minggu 3, minggu terakhir di Januari 2009. Ya, jadi ini masuk ke pendapatan jasa dan penerimaan kas. Kemudian yang selanjutnya adalah pelunasan piutang. Nah, ini penerimaan kas dari pelunasan piutang, kas masuk. Di keterangan terdapat kalimat pelunasan sebagian piutang atas tagihan bulan Desember 2008 dan piutang tanggal 16 Januari 2009. Ini piutang ini biasa terjadi pada transaksi sebelumnya, yaitu pendapatan jasa yang dikredit oleh customer ya. Jadi pembayarannya ditangguhkan, yang harusnya dilakukan pada bulan Desember 2008 dan 16 Januari 2009 baru dilakukan tanggal 31 Januari 2009. Kemudian berikutnya ada transaksi pembelian secara kredit. Nah, kalau tadi ada penerimaan dan pengeluaran kas, nah ini tidak terkait dengan kas ya. Jadi pembelian secara kredit. Untuk contoh yang pada perusahaan ini adalah pembelian perlengkapan, karena situ ada sebagai ciri yang membedakannya dengan tadi yang pengeluaran dan penerimaan. Kalau pengeluaran penerimaan itu kopnya dari perusahaan kita sendiri, kemudian dilihat ketentuan yang lainnya juga. Nah, untuk yang pembelian kredit ini kita lihat kop suratnya dari perusahaan atau dari pihak lain. Namanya adalah toko Lotus. Jadi kita membeli perlengkapan pada toko Lotus, maka yang mengeluarkan dokumen transaksinya adalah toko Lotus. Ada perlengkapan, berbagai macam perlengkapan di sini dengan total 621.500 ya. Jadi kita masukkan ke dalam akun perlengkapan sebesar 621.500. Jadi ada pembelian secara kredit. Ini bisa juga terjadi pada pembelian misalkan peralatan ya, untuk peralatan laundry misalkan, atau peralatan lainnya. Kemudian ini yang terakhir, pendapatan jasa yang dikredit. Tadi di atas kita membahas tentang penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, ini ya kaitannya dengan ini. Nah, jadi ada kalanya customer melakukan penangguhan pembayaran jasa yang kita jual. Nah, pada kasus ini
customernya adalah SNK Negeri 3 Lok Sumawe sebagai contoh ya. Kemudian dengan nominal 18 juta. Nah, ini pendapatan jasa yang dikredit, artinya kita tidak menerima uang kas pada saat itu ya. Nah, kalau di sini berarti tanggal 31 Januari, berarti tanggal 31 Januari kita belum menerima pembayaran dari customer. Nanti akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Ini mungkin untuk dokumen-dokumen transaksi perusahaan jasa sebagai contoh ya. Mungkin masih banyak lagi dokumen-dokumen transaksi yang lain, tetapi ini secara garis besar ini dokumen-dokumen transaksi yang biasa atau lazim ada di perusahaan jasa. Nah, untuk proses penjurnalannya nanti akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Ya, nanti akan kita buat jurnal umumnya ya. Kita langsung ke jurnal umum saja untuk proses berikutnya. Jadi untuk proses berikutnya kita siapkan penjurnalan. Karena ini ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, maka kita akan lakukan penjurnalan nanti di pertemuan berikutnya dengan menggunakan program Excel ya, jadi tidak manual di buku. Jadi kita siapkan semua untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari semua yang ada dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.